Halo Sobat Komsos yang terkasih, selamat datang dalam program RUKE, Ruang Katekese Komsos Keuskupan Manokwari Sorong. RUKE kali ini kita akan membahas tentang sakramen baptis bersama dengan Romo Septo Trifon Poli PR. Kita akan berbincang apa itu sakramen baptis, mengapa kita harus dibaptis, dan apa makna mendalam dan dari sakramen ini bagi hidup kita sebagai seorang Katolik. Baik, kita akan mulai saja berbincang-bincang dengan Romo Septo. Selamat sore Romo. Selamat, terima kasih Siska. Ya, baik Romo, kita langsung bertanya-tanya nih seputar penerimaan sakramen baptis dalam gereja Katolik. Ya, baik Romo. Pertanyaan yang pertama, mengapa orang tua dan wali baptis perlu mendapatkan pembekalan? Ya, baik. Jadi sebelum penerimaan sakramen baptis ada kewajiban bahwa orang tua, wali baptis juga harus mendapatkan pembekalan-pembekalan. Nah, umat harus dibekali, orang tua harus dibekali, tapi juga harus membekali diri. Jadi dua pihak sekaligus, dibekali dan membekali diri dalam hal pengetahuan iman, dan ini menjadi membantu banyak dalam hal menghayati iman. Nah, karena dengan turut memahami hakikat dan tuntutan khusus dari sakramen baptis khususnya, maka orang tua juga akan terbantu banyak untuk mendidik, membesarkan anaknya seturut dengan apa yang menjadi kehendak atau pengajaran-pengajaran gereja. Nah, kenapa? Karena orang tua dan wali baptis itu berperan sangat penting. Sangat penting ya, Romo. Ya, berperan sangat penting dalam pertumbuhan dan pendidikan iman anak. Selain itu, orang tua dan wali baptis juga harus disegarkan terus-menerus berkaitan dengan sakramen baptis yang sudah diterima 20, 30, 40 tahun lalu. Ya, jadi ini mempunyai aspek banyak hal dalam banyak pihak, dalam banyak hal juga. Dalam banyak hal juga ya Romo ya. Nah, wali baptis juga demikian. Iya. Nah, wali baptis ini bukan soal pengetahuan, bukan menambah pengetahuan atau menambah aspek kognitif. Wali baptis juga harus mendapat pembekalan yang memadai. Kenapa? Karena lewat pembekalan itu dia menunjukkan secara nyata tanda keseriusan, tanda komitmen, dan ini soal prioritas atau kesungguhan dalam hal menjadi pendamping dan membantu pertumbuhan iman anak sejak tahap awal. Ya. Jadi kehadiran wali baptis, meskipun dia menjadi wali baptis itu sudah anak ke-50, mungkin anak ke-60 menjadi wali baptis. Iya. Tapi hadir dalam pembekalan, Iya. itu merupakan tanda keseriusan, dan tanda kesungguhan bagi pendidikan pembinaan iman anak. Itu ya Romo ya. Jadi bukan soalnya, saya sudah tahu tentang baptis, saya sudah banyak kali jadi wali baptis. Iya, Romo. Bukan soal itu. Ini bukan soal tambah pengetahuan, tapi soal komitmen, prioritas, dan tanda kesungguhan. Tanda kesungguhan. Ya. Baik, Romo. Iya, Romo. Apa itu sakramen dan apa saja? Bisa dijelaskan untuk kita semua ini, Romo? Nah, ya. Sakramen gereja kita kenal semua ada 7 sakramen gereja. Nah, sakramen itu dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok, katakanlah begitu ya. Iya. Sakramen itu sendiri adalah berasal dari kata sacer. Bahasa Latin sacer artinya kudus. Ya. Kudus, kenapa disebut kudus? Karena tak terjangkau oleh kemampuan manusia. Dalam bahasa Latin kita mengenal kata sacramentum. Dalam bahasa Inggris ada kata sakrament. Bahasa Yunaninya mysterion. Kita menerjemahkan ke bahasa Indonesia itu sakramen. Sakramen. Nah, memang ada sedikit latar belakang
sakramen itu berbicara tentang dunia dewa-dewi, dunia ilahi yang di atas sana, yang tak terjangkau oleh kemampuan akal budi manusia, ya. Iya, Romo. Menyangkut kekayaan ilahi. Kekayaan ilahi. Ya. Iya. Tapi dibukakan, dan apa yang menjadi kekayaan ilahi itu masuk ke dalam dunia manusia. Nah, kita memakai bahasa Kristiani, Allah atau yang ilahi dan kita hidup, Iya. yang manusia yang hidup. Nah, sakramen itu ibarat penyalur rahmat Allah, saluran rahmat Allah. Secara hurufiah memang sakramentum itu berarti menjadikan sesuatu itu suci. Itu sakramen. Menjadikan sesuatu suci ya, Romo Ya, ya. menjadikan, membuat supaya menjadi suci. Ya, ibarat kalau dalam perang salib, sebelum pergi berperang, para pasukan itu harus membuat sumpah suci bahwa ini adalah perang suci. Jadi menjadikan suci, ibarat seperti itu. Nah, sakramen dengan melihat latar belakang seperti itu, dalam gereja dirumuskan itu secara sederhana sebagai tanda nyata, tanda kelihatan Allah menyelamatkan manusia, dan lewat jalan itulah kita diselamatkan. Ya. Iya, Romo. Maka sakramen itu menjadi tanda dan sarana Allah menyelamatkan kita, manusia. Maka dua hal harus dibedakan. Tanda kelihatan itu di satu pihak, Iya. dan yang kedua adalah isinya, Isinya. packaging di satu pihak, dan konten di lain pihak. Apa isi dari sakramen? Rahmat Allah. Rahmat Allah. Ya. Rahmat Allah yang dicurahkan masuk ke dalam dunia manusia dengan maksud untuk mengangkat manusia ditarik kepada keilahian. Kita bilang keselamatan. Keselamatan. Ya. Jadi itu, sakramen merupakan tanda dan sarana Allah menyelamatkan manusia. Allah menyelamatkan manusia ya, Romo ya. Ya. Dan sakramen-sakramen gereja seperti tadi saya katakan, Iya. kita mengetahui ada 7 sakramen gereja, dan itu dapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok. Pertama, sakramen baptis, sakramen ekaristi, dan sakramen penguatan. Iya. Nah, sakramen-sakramen ini dikelompokkan menjadi satu yang namanya sakramen inisiasi. Tahap-tahap masuk menjadi anggota penuh dalam gereja harus melewati 3 sakramen ini. Harus melewati 3 sakramen Ya. ini ya, Romo ya. Untuk menjadi anggota penuh Untuk menjadi anggota dalam penuh gereja. dalam gereja. Nah, lalu ada kelompok kedua, yaitu sakramen-sakramen pelayanan. Terdiri dari 2 sakramen, yaitu sakramen tahbisan. Orang seringkali bilang sakramen imamat. Sebenarnya lebih tepat itu sakramen tahbisan. Sakramen tabisan ya, Ya, Romo ya. karena di sana disebut sakramentum ordinationis. Ya. Sakramen tahbisan. Lalu yang kedua adalah sakramen perkawinan. Sakramen perkawinan itu seringkali orang bilang, bukan sakramen perkawinan, itu namanya sakramen pernikahan. Itu grassroots, akar rumput mengatakan begitu. Tapi gereja mengatakan sakramen perkawinan. Perkawinan. Ya. 2 sakramen itu merupakan sakramen pelayanan. Dan ada kelompok ketiga, yaitu sakramen tobat, atau seringkali juga disebut sakramen rekonsiliasi. Orang-orang seringkali mengatakan, itu pengakuan dosa. Pengakuan dosa ya, Romo. Itu maksudnya sakramen rekonsiliasi atau sakramen tobat. Tobat ya. Dan sakramen yang berikut adalah sakramen pengurapan orang sakit. Masyarakat umum seringkali bilang sakramen minyak suci. Sebenarnya nama itu saja tidak tepat. Namanya tidak tepat ya, Romo ya. Yang benar, Yang benar. atau yang tepat, bahasa teknis gereja ini bilang sakramen pos, pengurapan orang sakit. Atau dalam bahasa Latinnya sakramentum unctionis infirmorum, pengurapan bagi yang pengurapan orang-orang sakit. Orang-orang sakit ya, Romo ya. Jadi Itu sakramen-sakramennya. iya, Romo. 3 sakramen pertama, 2 sakramen berikut, dan 2 sakramen berikut. Dan dari sakramen-sakramen itu ada yang boleh diterima lebih dari 1 kali, ada yang hanya boleh 1 kali. Hanya boleh 1 kali. Baptis
hanya boleh 1 kali diterima. Baptis hanya boleh 1 kali ya Romo Iya. Ya. Baptisan sakramental ya. Iya Romo. Kita harus bedakan, ada baptisan sah dan baptisan sakramental. Baptisan yang sah belum tentu sakramental. Ya, banyak komunitas-komunitas gereja ini membaptis Iya Romo. sah menurut agamanya, Menurut agamanya. menurut gerejanya. Ya. Menurut gerejanya. Tapi dalam kacamata gereja Katolik apa itu sakramen? Belum tentu. Ada kriteria-kriteria. tersendiri ya Romo ya, dalam betul. gereja Katolik seperti Ya. itu ya Romo ya. Itu sakramen baptis. Baptis, baik Romo. Oke Romo, kita ke pertanyaan selanjutnya, bincang-bincang selanjutnya. Apa ajaran gereja tentang sakramen baptis? Sakramen baptis, Iya. sumber-sumber pengajaran gereja bisa ditemukan lewat beberapa sumber. Di Katekismus Gereja Katolik ada juga dalam buku-buku liturgi baptis, tapi salah satu sumber lain yaitu Kitab Hukum Kanonik. Kitab Hukum Kanonik dalam kanon 849. Gereja mengajarkan lewat kanon itu mendefinisikan apa itu sakramen baptis. Apa itu? Nah, saya tidak mau menyebutkan secara persis kata-katanya, Iya Romo. tapi sakramen baptis itu mau menunjuk bahwa baptis merupakan pintu masuk kepada sakramen-sakramen gereja. Jadi semua sakramen lain hanya sah kalau sudah lewat baptis. Baptis. Ya. Itu unsur pertama yang mau dikatakan ya, Iya. bahwa baptis merupakan pintu kepada sakramen-sakramen dan bahwa baptis itu mutlak perlu bagi keselamatan. Demikianlah gereja meyakini dalam iman bahwa pembaptisan mutlak perlu bagi keselamatan. Dan baptis itu diterima harusnya secara eksplisit formal. Iya Romo. Tuang air di kepala, Tuang air di kepala ya. atau ditenggelamkan, atau direciki. Nah, itu soal cara. Itu soal cara ya Romo ya. Tapi secara eksplisit baptis diterima. Tapi gereja juga memberikan kemungkinan bahwa bisa saja baptis itu diterima dalam kerinduan. Kalau ada situasi khusus yang sungguh-sungguh sangat mendesak, maka orang tak mungkin menerima baptis secara eksplisit Iya. lewat baptis kerinduan. Sebagai contoh misalnya, anak dari orang tua Katolik saleh dan didoakan senantiasa. Orang tua bermaksud nanti keluar rumah sakit baptis. Hari ketiga di rumah sakit karena ada situasi khusus tertentu anak meninggal. Anak meninggal. Ini dapat diperhitungkan sebagai baptis rindu. Artinya kerinduan sudah ada, sudah terbentuk. Sudah terbentuk Tapi ya Romo. belum sempat. Untuk melaksanakan iya. itu ya Romo ya. Atau contoh lain misalnya orang tua telah mempersiapkan baptis bagi anaknya, orang tua sudah mengikuti pembinaan, bla 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 bla. Iya Romo. Sudah persiapan, sudah buat semua. Persiapan. Baptisnya besok hari Minggu, tahu-tahu Iya. hari Sabtu tabrakan. Tabrakan, iya. Ini dapat dikatakan menerima baptis sekurang-kurangnya dalam kerinduan karena sudah ada unsur persiapan-persiapan yang memadai yang memang sudah dibuat dalam rangka itu. Rangka itu ya Romo ya. Nah, itu. Jadi baptis bisa diterima entah secara nyata atau sekurang-kurangnya dalam kerinduan. Nah, Iya Romo. ajaran gereja juga dalam Kitab Hukum Kanonik dalam Kitab Hukum Kanonik Kanon 849 tersebut juga diajarkan bahwa ada 4 hal yang diperoleh orang dengan baptis, yaitu pembaptisan membuat orang dihapuskan, dibebaskan dari dosa-dosanya, baik dosa asal maupun dosa pribadi. Iya Romo. Dengan menerima baptis, semua dosa terhapuskan. Seseorang diangkat menjadi makhluk yang dibersihkan dari semua dosa-dosanya. Dan serentak dengan pembersihan dari dosa-dosa, orang juga dilahirkan kembali sebagai anak-anak Allah. Dalam bahasa yang lain dikatakan dicipta barukan. Dicipta barukan ya Romo ya. Yang ketiga, dengan pembaptisan
orang yang dibaptis itu dipersatukan dalam persekutuan gereja. Ya, umat beriman yang berjalan bersama-sama. Dan yang keempat, dengan baptis seseorang menjadi serupa dengan Kristus atau menyerupai Kristus. Empat hal ini berjalan seiring, serentak dengan sekali dibaptis langsung terjadi. Dihapuskan dari dosa, diangkat menjadi anak Allah, dipersatukan dengan gereja, dan menjadi serupa dengan Kristus. Serupa dengan Kristus. Iya, Romo. Baptis ini juga, Iya, Romo, seturut dengan kitab hukum kanonik tersebut, merupakan meterai yang tak terhapuskan. Dalam bahasa teknis di gereja ini dikatakan karakter indelabilis. Karakter, meterai, indelate, tidak bisa di-delete. Ya, jadi meterai yang tak terhapuskan. yang tidak terhapuskan. Sekali orang dibaptis secara sakramental, Iya, apapun yang terjadi, situasi apapun, kondisi apapun, dia mengalami jatuh bangun dan apapun, baptis itu tidak pernah terhapuskan. tidak pernah terhapuskan. Ya, karena sekali dia menjadi milik Allah, tidak pernah dia akan menjadi milik yang lain. Nah, ini memang ada sedikit latar belakang. Iya, Romo. Budak-budak orang-orang Yunani, iya. orang-orang masa-masa lalu, Masa-masa lalu, ya Romo. itu setiap budak itu ditandai dengan nama pemiliknya, dan itu pakai besi panas, Pakai besi panas, ya Romo. dibakar lalu ditempel, sama seperti paha sapi kiri atau Iya. paha sapi kanan, belakang atau depan ada tanda, Iya. sehingga dia lari kemanapun orang tetap tahu, oh ada kode R, oh milik dari Berarti si, ini milik dari ini, milik milik si, dari ya, sini, ya. orang tahu. Sudah diberi tanda, ya Romo, ya. Budak-budak begitu. Itu cerita tentang budak. Iya, Romo. Nah, dalam baptis seperti itu juga. Sekali diberi tanda Kristus, itu meterai yang tak terhapuskan sampai mati. Sampai mati. Maka gereja Katolik mengadopsi paham tentang meterai tak terhapuskan ini dalam sakramen baptis. Ya. Sekali seorang menerima sakramen baptis, menerima pembaptisan secara sakramental, dia tidak pernah bisa terhapuskan. Terhapuskan. Ya. Nah, baptis ini hanya bisa diterimakan secara sah kalau memakai air sungguh, air yang sungguh-sungguh air, aqua vera, air sejati. Air sejati, Romo. Ya. Iya. Banyak air ya. Banyak air, Romo, ya. Kopi itu air, Fanta itu air, Sprite juga, Coca-Cola juga Air, Romo, iya. Teh, Teh kopi juga itu air. ya. Iya. Tapi itu bukan air sejati, karena air sejati itu tidak berwarna dan tidak berbau. Begitu. Nah, jadi harus mempergunakan air murni. Air murni itulah yang secara normal dipakai oleh orang-orang untuk makan, minum, dan untuk mencuci. Cuci kaki, cuci ikan, cuci sayur pakai air. Pakai air. Iya. Mandi pakai air. Pakai air. Gitu. Nah, harus dengan mempergunakan air yang sungguh-sungguh air dan memakai rumusan kata-kata yang ditentukan oleh buku-buku liturgi resmi. Buku-buku liturgi resmi. Iya. Dalam buku-buku liturgi resmi itu ditunjuk pembaptisan itu berlangsung, misalnya seperti begini. Iya, Romo. Siska, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tidak boleh tambah dan jangan juga dikurangi. Jangan dikurangi. Ya, karena buku-buku resmi, jangan orang berpikir bahwa kita bisa, aku Bisa membaptis engkau dalam nama Bapa yang menciptakan langit dan bumi, dan Putranya Yesus Kristus yang mati di kayu salib, bangkit hari ketiga, Roh Kudus yang datang pada hari kesekian. No, tidak boleh ditambah-tambah. Dan Tidak boleh ditambah-tambah. Ya. karena baptis itu bukan tindakan pribadi, tapi tindakan gereja. Kita hanyalah alat. Gitu. Jadi itu sekedar gambaran tentang apa itu sakramen baptis, Iya. sebagaimana yang diajarkan oleh gereja dan ditegaskan dalam kitab hukum kanonik kanon 849. Bisa dicek sendiri. Bisa dicek sendiri, Sobat Komsos. Ya. Iya.
Baik, Romo, pertanyaan selanjutnya nih. Hal penting apa ketika memberi nama kepada anak dan apa ajaran gereja tentang hal ini? Hal penting apa ketika memberi nama kepada anak? Ya, tentang memberi nama. Semua orang tahu bahwa nama adalah pemberian tertua yang diberikan oleh orang tua kepada anak. Tertua dalam arti usianya sangat, kalau kita beli baju setahun 2 tahun, baju kan dilepas, ganti baju baru. Mainan juga demikian. Iya. Aksesoris juga begitu. Iya. Setiap masa ada baju sendiri, ada mainannya. Iya, Ya, sudah. Nama tidak pernah berubah. Artinya sekali diberikan pada waktu kecil, itu akan dibawa sampai di nisan kematian. Nah, ini merupakan pemberian yang paling tua yang haruslah dipertahankan oleh anak itu sendiri. Nah, di dalam nama terkandunglah harapan. Nama itu ibarat doa, sesuatu yang terus-menerus diserukan, karena sesuatu yang terus-menerus diharapkan. Semoga kau menjadi seperti namamu itu. Baik harapan secara jasmani, juga harapan secara rohani atau secara spiritual. Nah, kepada anak ketika kita memberikan nama baptis, maka kita mengharapkan supaya apa? Iya, Romo. Supaya kehidupan anak itu terberkati di dalam Tuhan dan tetap ada dalam persekutuan gereja. Iya, benar. Memang dalam kitab hukum kanonik, dalam kanon 855, ya, di situ disebutkan bahwa tidak boleh sembarang orang tidak boleh memberikan nama sembarangan kepada anak yang mau dibaptis. Maka sangat-sangat diharapkan, gereja sangat-sangat mengharapkan supaya orang tua, wali baptis, dan pastor paroki mengupayakan dengan sangat supaya anak yang dibaptis haruslah diberikan nama yang bersesuaian dengan cita rasa keimanan Kristiani atau sensus Kristiana. Jadi cita rasa keimanan, Cita rasa keimanan ya, Romo ya. bahkan kanon tersebut, dalam penjelasan tentang kanon tersebut itu disebutkan bahwa wali baptis atau bahkan pastor paroki berhak loh untuk menolak membaptiskan anak kalau namanya tidak bersesuaian dengan cita rasa iman. Cita rasa iman. Nah, cita rasa iman Kristiani itu bukan berarti bahwa nama itu diambil dari Alkitab. Oke, ambil dari Alkitab. Tapi ingat loh, tidak semua nama yang ada di Alkitab itu baik. Siapa yang memberi nama anaknya Herodes? Siapa yang memberi nama kepada anaknya Yudas atau apa? Yudas Iskariot? Adakah? Iya. Dalam surat Paulus ada nama Apollo. Itu dewa dewi. Dewa dewi. Bagaimana memberi nama kekristenan kepada orang yang kepada pribadi dengan seperti menghubungkannya dengan dewa-dewi pagan dan ya mungkin juga barbar barangkali. Iya, Romo. Nah, jadi di sini memang cita rasa iman Kristiani harus sungguh mengakar dalam diri anak yang mau dibaptis itu. Nah, itu tentang nama. Tentang nama ya, Romo. Yang sebenarnya mungkin sebagai pembanding, kalau WNA warga negara asing masuk menjadi misionaris Belanda, masuk menjadi Indonesia, banyak kan dituntut oleh pemerintah ganti itu nama. Ganti itu nama. Orang Chinese ada yang ganti itu nama. Ya, maka harus lewat catatan sipil untuk ada akte penggantian nama, seperti itu. Dan menyesuaikan dengan nama Nah, Indonesia. terkait dengan nama, kita mempunyai tradisi mempergunakan nama baptis, dan nama baptis itu diambil dari orang-orang kudus, santo, santa. Nah, latar belakangnya begini. Gereja itu
Gereja itu satu persekutuan besar yang terdiri dari 3 kelompok, yaitu kita, gereja yang sedang berjuang di dunia, umat Allah. Ada juga gereja yang sedang dimurnikan, disucikan, itu yang kita bilang di api penyucian. Dan yang ketiga, gereja jaya, mereka yang kita percayai telah hidup berbahagia bersama dengan Bapa surgawi. Nah, ketiga kelompok ini merupakan satu kesatuan yang saling mendukung. Kita yang masih hidup di dunia didoakan oleh para santo santa, maka kita mengambil nama orang kudus untuk maksud itu. Dan mereka yang sementara disucikan, dimurnikan, kita membantu dalam doa-doa kita. Intensi-intensi doa pada setiap hari Minggu untuk orang yang telah meninggal. Kita mendoakan orang-orang yang meninggal, ya, karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi untuk memperbaharui hidupnya. Maka doa-doa kita sangat penting, begitu. Kita juga dalam hidup sehari-hari satu dengan yang lain minta tolong doakan saya ya, saya sakit. Tolong doakan saya, besok saya mau ujian. Tolong doakan saya supaya jadi lulus PNS atau P3K, ya kan? Iya, nah, benar, jadi itu merupakan satu kesatuan. Memakai nama baptis mengambil dari orang kudus, itu dimaksudkan supaya kita mendapatkan dukungan dari para kudus. Sekolah-sekolah memakai nama orang kudus, rumah sakit pakai nama orang kudus, paroki, lingkungan, stasi memakai nama orang kudus. Apa maksudnya? Itu bukan sukadar gagah-gagahan. Mau krisma pakai nama orang kudus. Kita mau dibaptis juga memakai nama orang kudus. Bukan sekedar pajang dan gagah-gagahan, bukan. Dengan nama-nama yang bagus nih, bukan. Kita mempunyai pelindung, kita mempunyai pendoa. Maka pentinglah ini kita menyadari apa artinya kita memakai nama orang kudus untuk nama kita ketika dibaptis. Memakai nama orang kudus sebenarnya membuat kita mengenakan identitas yang baru. Ingat, biarawan-biarawati dalam hidup kebiaran tertentu ada kebiasaan mengganti nama. Nama nona, tapi ketika masuk biara ada nama baru yang diberikan. Menggunakan nama baru itu tanda atau simbol menggunakan identitas yang baru. Ya. Dan kita diharapkan bangga menjadi orang Katolik. Ya, karena nama-nama orang kudus kita pakai dan kita memperoleh manfaat-manfaat rohani. Ya. Dengan memakai nama orang kudus, kita juga mengalami atau mengharapkan supaya kita dipersatukan dengan para kudus, mereka yang telah hidup kekal bersama dengan Allah. Kita berharap supaya sekali waktu juga kita seperti mereka, turut diperkenankan mengalami kehidupan yang kekal bersama dengan Bapa. Ingat, setiap kali kita mengungkapkan kredo, aku percaya, kita akan mengatakan juga tentang aku percaya akan persekutuan para kudus itu. Kita berharap semoga setiap hari, setiap saat mereka menjadi pendoa bagi kita. Orang kudus pelindung kita masing-masing menjadi pendoa bagi kita. Menjadi pendoa bagi kita ya, Romo ya. Nah, dengan menggunakan nama orang kudus sebagai nama baptis kita, sebenarnya kita meyakini tentang satu hal, bahwa Tuhan Yesuslah yang menjadi sumber utama dan inspirasi dari kehidupan kita manusia. Tuhan Yesuslah yang menjadi sumber rahmat bagi kita. Dan para kudus, orang-orang kudus itu hidupnya telah teruji dan terpuji. Terpuji dan terpuji ya, Romo ya. Bahwa mereka hidup unggul dengan berinspirasi dari Tuhan sendiri. Ya. Dengan memakai nama orang kudus, Tuhan dilibatkan dalam kehidupan kita. Iya, Romo. Ya. Maka oleh sebab itu orang tua kalau anaknya dibaptis memakai nama orang kudus, biasakan setiap hari, pagi, sore. Anak belum tahu bicara, orang tua yang harus bilang sambil gendong. Misalnya namanya Anastasia. Santa Anastasia, doakanlah anakku ini. Atau Agustinus,
Santo Agustinus, doakanlah anakku ini. Tapi kalau dia sudah tahu berdoa, tahu bicara, biasakan. Kau bilang sama orang kudus, Santa Anastasia, doakanlah aku. Santo Agustinus, doakanlah aku. Pembiasaan harus dibuat oleh para orang tua. Jangan hanya sekedar beri nama kepada anak, iya. tapi juga harus membiasakan. Gitu. Iya. Begitu. Nah, tentang itu nama saja baptis. tentang nama baptis ya, Romo ya. Iya. Romo, pertanyaan selanjutnya nih, kenapa kita membaptis dengan air dan apa saja ajaran gereja Katolik di balik ini? Iya. Membaptis dengan air. Oh ya, Iya. harap kita ketahui bahwa air fungsinya apa? Pertama-tama, fungsi dari air itu untuk dikonsumsi. Dikonsumsi ya. Ya. Kalau dalam keadaan paceklik, panas terik, wah, ini air susah, air sulit, tidak ada air. Ini perlahan-lahan makhluk hidup bisa mati. Bukan hanya manusia, tumbuhan dan hewan pun demikian. Ingat dalam Mazmur, gembala yang baik menghantar ke padang rumput yang hijau dan ke sumber air yang tenang. Iya. Jaminan kehidupan ada di situ. Karena dengan minum orang memperoleh kehidupan. Nah, air itu dibutuhkan untuk dikonsumsi supaya bisa bertahan hidup, bisa menjalani hidup. Kadang-kala kita juga tuh kalau mulai kurang-kurang fokus, kurang minum air kan. Kurang minum air. Iya. Selain dikonsumsi, tapi juga ada yang kedua. Air itu untuk membersihkan, ya, atau untuk mencuci. Cuci badan, cuci tangan, cuci muka, cuci kaki, untuk mandi. Tapi juga kita mencuci lantai, mengepel, makan minum, ikan juga dicuci, sayur juga dicuci, bumbu juga dicuci. Pakai apa? Air. Pakai air. Ya. Ingat, air itu merupakan anugerah asali dan alami dari Allah sampai dengan saat ini. Nah, jadi air selain untuk dikonsumsi supaya manusia, makhluk hidup tetap hidup, juga untuk mencuci dan membersihkan, mencuci tubuh. Nah, dari mencuci tubuh dan mencuci sarana-sarana kehidupan, kemudian kita beralih ke mencuci dalam pengertian spiritual, dalam pengertian rohani. Bukan tangan lagi yang dicuci, ya, bukan lagi kaki atau sayur yang dicuci, tapi yang dicuci adalah hidup rohani kita dicuci. Nah, memang sekarang ada ancaman besar. Iya. Air bersih menjadi langka. Air bersih harus dibeli. Coba bayangkan pemberian asali dan alami dari Tuhan Allah, tapi harus dibeli. Harus dibeli. Tidak Ya. gratis, Romo ya. Minum harus beli. Minum harus beli. Dulu kami minum tidak beli. Iya, Romo. Ya, kenapa harus dibeli? Karena memang air bersih menjadi susah. Menjadi susah. Saat-saat ini. Saat-saat ini ya, Ya. Romo ya. Lalu minimnya akses untuk memperoleh air yang pantas atau air yang Layak yang ya, layak. Romo ya. Iya. Belum lagi ada kekeringan di sana sini, musim Iya. kemarau yang panjang. Semua itu mengancam kehidupan. Nah, ini hal yang pantas untuk disesalkan. Air kotor, mata air dikotori, dan air harus dibeli. Iya. Ya. Tapi pada intinya mau dikatakan bahwa air sungguh sangat dibutuhkan untuk kehidupan kita, manusia dan makhluk hidup. Dan air memberikan jaminan kelangsungan hidup. Itu air dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, dalam penghayatan iman Kristiani. Dalam penghayatan iman Kristiani, kita harus merujuk kepada air Laut Merah. Ingat, orang-orang Israel keluar dari Mesir. Dari Mesir. Bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan Mesir setelah dengan dipimpin oleh Musa keluar dari Mesir melewati dasar Laut Merah. Dasar Laut Merah yang dikeringkan, air terbelah, dan orang-orang Israel lewat di situ dipimpin oleh Musa. Iya. Keluar dari situ, mereka menjadi bangsa pilihan, diikat oleh perjanjian,
menuju Kanaan, tanah terjanji. Itu air Laut Merah. Nah, air baptis mempunyai kesejajaran dengan apa yang dialami oleh orang-orang Israel dan Laut Merah. Lewat air baptis, umat beriman, yaitu gereja umat Allah, sebagai bangsa Israel yang baru, berkat air baptis manusia dibersihkan dari perbudakan dosa, diangkat menjadi anggota keluarga Allah, menjadi anak-anak Allah, dan hidup dalam perjanjian yang kudus, lalu bersiara menuju ke rumah Bapa, sorga yang kekal. Lihatlah kesejajaran antara air Laut Merah dan bangsa Israel dan air baptis dengan gereja umat Allah. Mempunyai kesejajaran. Demikianlah air dihayati dalam kehidupan menggereja, dalam penghayatan iman. Dalam penghayatan iman ya Romo ya. Nah, kita seringkali melihat di film misalnya, harap ingat ya, film itu hanya penggambaran tentang peristiwa baptis yang dulu yang dialami oleh Yesus. Baptis itu berasal dari kata baptizo, itu bahasa Yunani, artinya membasuh, mencuci, membersihkan, mencelupkan, menenggelamkan, itu semua. Nah, siapa yang dibaptis? Pada mulanya yang dibaptis itu hanyalah orang-orang dewasa. Ya, yang dibaptis itu pada mulanya hanyalah orang-orang dewasa, yaitu orang-orang kafir yang kemudian percaya kepada Kristus. Pada mulanya hanya orang-orang dewasa. Tetapi kemudian dengan berdasar pada pengalaman yang dibuat oleh Paulus dan tertulis dalam kitab suci, gereja sudah sejak abad pertama juga mulai membaptis anak kecil. Dulu pembaptisan itu dengan cara penenggelaman. Penenggelaman ya Romo ya. Zaman dulu nih Romo. Ya, penenggelaman. Tetapi seiring perjalanan waktu, telah mulai mengalami banyak perubahan. Tapi berupa perubahan bukan pada esensi, tapi pada cara. Romo ya. Gereja ketika itu hanya ada di tanah Israel dan sekitarnya. Tapi ketika gereja mulai masuk ke wilayah Eropa bagian utara, masuk ke wilayah Eropa bagian barat, dengan musim dingin yang sedemikian panjang pada saat-saat tertentu, menjadi mustahil pembaptisan dibuat dengan cara penenggelaman. Maka gereja mulai bertanya-tanya tentang apa yang penting sebenarnya, cara atau makna. Kemudian dihayati bahwa makna jauh lebih penting. Makna jauh lebih penting. Maka mulai ada cara baru untuk membaptis. Juga ketika mengacu kepada kata-kata Rasul Paulus dalam suratnya dan peristiwa yang dialami, Paulus membaptis Lidi dan seisi rumahnya, membaptis kepala penjara dan seisi rumahnya. Ini semua menunjukkan bahwa bayi pun dibaptis, maka menjadi tidak relevan pembaptisan dengan cara penenggelaman. Maka inilah alasan-alasan awal kenapa cara membaptis juga mengalami pembaharuan. Tapi makna pembaptisan tidak pernah dibaharui. Tidak pernah dibaharui ya Romo ya. Sudah sejak awal makna baptis itu tetap 4 tadi itu. Penghapusan dosa, diangkat menjadi anak Allah, menjadi persatukan dengan komunitas gereja, dan menjadi serupa, menyerupai Kristus. Itu makna yang tidak pernah diganggu-gugat. Tidak pernah diganggu-gugat ya. Ada beberapa cara pembaptisan, yaitu dengan cara baptis percik atau aspersio, biasa dibuat oleh para misionaris dulu.
jumlah umat yang dibaptis banyak, waktu yang tersedia sedikit, aspersio yang dipakai. Cara yang kedua, baptis tuang atau afusio yang lazim kita pakai saat ini, dituangkan air di kepala. Iya, di kepala iya. Dan juga baptis celup atau imersio dan baptis selam sumersio. Jadi ada 4 macam cara. Sekali lagi ini cara, bukan makna. Makna baptis tetap, caranya bisa berubah sesuai dengan keadaan. Tapi yang lazim saat ini kita pakai adalah baptis dengan cara penuangan atau afusio. Itu. Nah, itu tentang pembaptisan. Tentang pembaptisan ya, Romo ya. Nah, memang ada juga kalau cerita kisah tentang mengapa sih anak kecil? Iya, Romo. Anak kecil dibaptis atau bayi dibaptis. Ya. Kita tahu kata-kata Yesus dalam Injil, misalnya dalam Injil Markus bab 10 misalnya. Iya, Romo. Yesus mengatakan, jangan menghalang-halangi anak-anak datang kepadaku. Ya. Itu saja cukup untuk menjelaskan tentang anak-anak, jangan dihalang-halangi. Nanti kita akan lihat bersumber dari kata-kata situ, Katekismus Gereja Katolik menegaskan bahwa orang tua tidak boleh menghalang-halangi anak dibaptis. Contoh lain, Petrus ketika dia dibebaskan secara ajaib dari penjara, dia kemudian kepala penjara mau bunuh diri, tapi kemudian Petrus berkhotbah tentang bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Itu dalam Kisah Para Rasul bab 2. Khotbah Petrus. Iya. Atau dalam kisah lain Paulus misalnya, ketika dia di dalam penjara, dia dalam Kisah Para Rasul bab 16, dia dibebaskan secara sangat ajaib. Kepala penjara mau bunuh diri, lalu kepala penjara bilang, jangan, saya ada di sini. Akhirnya kepala penjara meminta supaya dia dan seisi rumahnya dibaptis. Demikian juga ketika bertemu dengan Lydia di Tiatira. Itu dia meminta, karena percaya pada pewartaan Paulus, maka dia meminta dia dan seisi rumahnya dibaptis. Kisah Para Rasul bab 16. Nah, ini semua cukup untuk mengatakan seisi rumah dalam struktur adat orang-orang Romawi, dalam struktur sosial orang-orang Yunani, itu seisi rumah itu bukan nukleus family, keluarga kecil 3-5 orang, enggak. Itu bisa 70-100 orang, karena budak-budaknya bersama istrinya dan bersama anak-anaknya. Itu yang dimaksud dengan seisi rumah. Maka dapat diandaikan anak kecil juga ada di situ, bayi juga ada di situ. Bayi juga ada di situ. Karena budak-budak itu orang-orang muda ya, bukan orang yang usia lanjut. Pekerja-pekerja mungkin seperti itu ya, pekerja. Iya. Dan itu alasan-alasan yang bersifat biblis. Kenapa juga dibaptis? Anak kecil atau bayi dibaptis. Ada juga alasan-alasan lain yang non-biblis atau di luar dari kitab suci. Ada kebiasaan orang-orang Yahudi untuk menyunatkan anak, menyunatkan bayi. Sunat itu tanda perjanjian, ikatan dengan Allah. Dan itu dibuat pada waktu bayi. Para bapak-bapak gereja itu hidup pada tahun 100-an, artinya setelah zaman para rasul selesai, dimulailah zaman baru, zaman bapak-bapak gereja. Bapak-bapak gereja pada abad kedua sudah mengajarkan tentang baptisan bayi. Jadi praktek membaptis bayi sudah sejak abad kedua, bapak-bapak gereja. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita juga tahu orang tua akan memberikan kepada anaknya kalau orang tua tahu apa yang terbaik bagi damai sejahtera anak itu, tanpa perlu menunggu anak itu minta. Anak tidak pernah minta, "Mak, bawa saya ke dokter." Bayi tidak pernah meminta, "Mak, bawa saya ke puskesmas, ke rumah sakit." Tidak pernah. Belikan mainan, ganti baju, ganti popok. Tidak tahu bicara mana. Tapi orang tua tahu kalau anak sudah oh, ini sudah popoknya itu sudah perlu diganti. Atau gelagat-gelagat seperti begini, minta ASI dia. Ya, tapi anak itu tidak pernah bilang, "Saya minta ASI." Enggak. Dia tidak pernah minta mainan, tapi orang tua tahu, ini kau butuh, sarung tangan ini kau butuh, baju perlu diganti.
orang tua akan memberikan kepada anaknya apa yang perlu bagi damai sejahteranya tanpa anak itu minta. Kalau baju, susu, makanan, dan dokter orang tua bisa buat untuk anak itu, apalagi untuk hal yang jauh lebih berharga, yaitu iman. Ini untuk keselamatan. Maka orang tua membaptiskan anaknya merupakan suatu kewajiban. Apalagi kita bisa tahu kitab Katekismus Gereja Katolik nomor 1250. Katekismus Gereja Katolik nomor 1250 mengajarkan di situ bahwa orang tua dalam pembaptisan anak-anak dapat dilihat dengan jelas sekali bahwa rahmat keselamatan itu diberikan tanpa jasa. Itu poin penting. Rahmat keselamatan itu diberikan tanpa jasa. Gereja dan orang tua akan dianggap menghalangi anak-anaknya untuk memperoleh rahmat yang tak ternilai itu kalau mereka tidak dengan segera membaptis anak itu sesudah kelahirannya. Ya, Romo ya. Jadi ini merupakan penegasan yang penting tentang pendirian iman gereja, bahwa orang tua dan gereja harus segera membaptiskan anak. Ini bukan soal mau-maunya, bukan soal sudah tersedia. Bahaya bagi orang tua ya. Banyak orang tua menjadikan kesempatan baptis untuk fundraising, kumpul dana, terima amplop. Dan itu bertentangan dengan pengajaran gereja. Atau jiwa. Ini untuk penyelamatan jiwa. Baptis itu untuk penyelamatan jiwa, bukan untuk kumpul dana. Begitu orang tua. Itu alasan dan latar belakang membaptis bayi ya, Romo ya. Iya. Dan Betul. anak kecil dan tentang apa saja ajaran gereja tentang hal ini ya, Romo ya. Iya. Baik, Romo, kita ke pertanyaan berikutnya ya, ke bincang-bincang selanjutnya. Apa yang menjadi peran-peran khusus menjadi seorang wali baptis? Nah, ini tentang menjadi wali baptis. Iya. Apa tugas utama dari wali baptis? Iya. Tugas utama dari wali baptis adalah membantu orang tua dalam hal pendidikan iman anak. Membantu orang tua, bukan menggantikan orang tua. Tugas wali baptis itu bukan beli sepatu baru, beli baju baru karena mau Natal, beli tas baru karena mau masuk sekolah. Iya. Bukan itu. Bukan itu ya, Romo. Karena tugas wali baptis yang utama adalah membantu orang tua dalam hal pendidikan iman. Oleh sebab itu, contoh dan teladan baik itu modal paling utama. Mungkin wali baptis tidak pintar untuk bicara. Nggak apa-apa, tidak pintar bicara. Tidak tahu banyak tentang pengajaran gereja. Pengajaran gereja, iya. Tapi hidup yang baik, hidup yang pantas dicontoh, itulah modal utama. Karena dengan teladan hidup itulah dia membantu orang tua mendidik anak ini tumbuh dalam iman yang sehat dan benar. Ya. Itu tugas utama dari wali baptis. Nah, jadi wali baptis itu bukan sekedar berdiri dan supaya difoto. Berdiri pada waktu baptis dan supaya difoto, bukan. Orang yang diminta untuk menjadi wali baptis harus bersyukur karena pengakuan orang tua bahwa hidupnya baik, Iya, pantas untuk menjadi contoh dan teladan, itu harus disyukuri. itu harus disyukuri ya, Romo. Tapi juga orang yang menjadi wali baptis harus menata hidup supaya baiklah hidupnya. Baiklah hidupnya. Iya, Romo. Ya, baik secara pribadi maupun secara baik secara pribadi maupun secara sosial dalam kehidupan bersama. Iya, Romo. Iya. Baik, Romo. Sobat Komsos yang terkasih, telah kita mendengarkan katekese singkat seputar pemberian sakramen baptis ya, Romo ya? Iya. Iya. Semoga melalui sakramen ini kita semakin menyadari bahwa hidup kita adalah milik Allah, dipanggil untuk
hidup dalam kasih, dan diutus menjadi terang di tengah-tengah dunia. Mungkin closing statement terkait dengan bincang-bincang kita pada ini terkait sakramen baptis dari Romo. Ya, jadi sakramen baptis merupakan anugerah besar bagi kita manusia. Ada orang yang telah menerima sakramen baptis 5-10 tahun lalu, ada yang 30, 40, 50 tahun yang lalu. Nah, apakah kita mengalami bahwa hidup kita menjadi orang yang terutus sebagai orang yang terbaptis, menjadi tanda kehadiran Allah yang membawa sukacita? Apakah kita terus-menerus menyegarkan rahmat sakramen baptis yang sudah kita terima? Apakah kita sedang menghasilkan buah-buah yang banyak dan manis bagi orang-orang berkat sakramen baptis yang sudah kita terima? Ini menjadi PR kita terus-menerus. Maka saudara-saudara yang terkasih, mari dengan bertekun dalam doa dan firman kita terus menyegarkan rahmat sakramen baptis dalam diri kita masing-masing. Harus tetap berbuah dan selalu berbuah setiap waktu, dan semoga orang-orang lain pun boleh mengalami buah-buah yang membanggakan itu. Baik, terima kasih Romo. Sobat Komsos terkasih, terima kasih telah mendengarkan episode Ruke kita, Ruang Katekese pada hari ini. Semoga katekese tentang sakramen baptis ini semakin menguatkan iman kita semuanya. Ya, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita semua.